korban ini tidak sah manakala ditujukan korban ini untuk orang lain ketika tidak mendapatkan izin dari orang lain yang kita korbani. Yang mana itu sah saja dikirimkan kepada orang yang meninggal, ya sah-sah saja korbannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Sukma Hati, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Kiai Saiful Islam Al-Ghazi. Bagaimana kabarnya Pak Yai? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat. Bagaimana Pak Hadik? Sehat, alhamdulillah. Gini Pak Yai, banyak pertanyaan dari masyarakat tentang korban. Jadi gini, bagaimana hukumnya jika seseorang mengorbani orang lain, atau bisa dikatakan seorang anak mengorbani orang tuanya? Sebenarnya bagaimana hukumnya Pak Yai? Berkaitan dengan orang yang masih hidup mengorbani orang yang sudah meninggal, atau orang yang masih hidup mengorbani sama-sama orang yang masih hidup, itu ada beberapa problem. Pertama yang perlu dicatat adalah bahwa korban ini harus disertai dengan niat sebagai pembeda antara korban dengan akikah atau korban dengan mayoran misalnya, seperti itu Pak Antik. Berarti masalahnya di niatnya gitu ya Pak Yai? Nah, terutama masalahnya di niatnya. Karena apa? Karena ketika yang dikorbani ini sudah meninggal, dalam konteks orang yang sudah meninggal, maka akan terdapat istilahnya ini cacat hukum. Cacat hukumnya karena disyaratkan dalam korban ini niat, sementara kita mengorbani orang lain yang sudah meninggal. Nah, persoalannya di niatnya itu, yang sudah meninggal kan otomatis tidak bisa niat. Nah, maka dari itu jumhurul ulama menyimpulkan bahwa mengorbani orang yang sudah meninggal maka tidak sah korbannya, walaupun itu menjadi sedekah biasa. Terus gini, misal si anak itu tetap ingin mengorbani orang tuanya, itu ada beberapa syarat supaya bisa sah enggak? Kalau itu misalnya kita merujuk di dalam kitab Syarhil Muhadzab, dalam sudut pandang Imam Abul Hasan Al-Ubadi, beliau membolehkan orang yang masih hidup ini mengorbani orang yang sudah meninggal karena sudut pandang bukan dari niatnya, tetapi sudut pandang dari bahwa mengorbani orang lain ini adalah juz'un minas shadaqah, bagian dari sedekah. Dan sedekah ini sah manakala dilakukan oleh orang yang sudah meninggal, dan itu sampai pahalanya terhadap mereka. Jadi kesimpulannya, kalau kita berpegang terhadap sudut pandang Abul Hasan Al-Ubadi bahwa orang yang sudah meninggal ini boleh dikorbani oleh orang yang masih hidup. Begitu saya kira. Berarti tidak harus wasiat dulu atau berpesan dulu gitu ya? Nah, kalau kita merujuk kembali ke awal pendapatnya jumhurul ulama, mayoritas ulama, memang mayoritas ulama ini misalnya ini di dalam kitab Minhajut Thalibin dikatakan di sana wala tadhiyata 'anil ghairi bi ghairi idznihi wala an mayyitin ilam yusibiha, bahwa korban ini tidak sah manakala ditujukan korban ini untuk orang lain ketika tidak mendapatkan izin dari orang lain yang kita korbani, atau orang lain tersebut sudah meninggal sementara yang meninggal ini tidak ada wasiatnya sama sekali. Ini sekali lagi pendapatnya dari mayoritas ulama. Tapi kalau kita merujuk ke pendapatnya Abul Hasan Al-Ubadi yang memakai kacamata bahwa tadhiyah ini juz'un minal ibadah, bagian dari istilahnya rumah besar sedekah, yang mana itu sah saja dikirimkan kepada orang yang meninggal, ya sah-sah saja korbannya menurut Abul Hasan Al-Ubadi. Saya kira itu.
Terus kesimpulannya bagaimana Pak Yai? Nah, kesimpulannya bagi orang yang masih hidup ingin mengorbani orang lain ada dua kesimpulan. Satu, manakala kita ini merujuk pendapatnya jumhurul ulama, maka korbannya ini tidak sah. Dinamakan korban ini tidak sah karena tidak ada niat dari orang yang dikorbani. Ini akan menjadi cacat hukum. Nah, kemudian kalau kita berpendapat mengambil pendapatnya atau sudut pandangnya Abul Hasan Al-Ubadi, maka orang yang masih hidup ini boleh saja mengorbani orang yang sudah meninggal. Karena apa? Karena tadhiyah atau kurban ini juz'un minas shadaqah. Jadi bagian dari rumah besar yang namanya sedekah. Maka mensedekahi orang lain karena juz'un minas shadaqah, bagian dari sedekah, sementara kita mensedekahi orang lain itu tidak butuh niatnya orang lain, maka sudut pandang itu menurut Abul Hasan Al-Ubadi boleh dan sah korbannya orang yang sudah yang masih hidup mengorbani orang yang sudah meninggal. Saya kira itu kesimpulan pokok dari pertemuan kita pada pagi ini. Terima kasih Pak Yai, Sahabat Sukma Hati, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Demikianlah paparan dari Bapak Yai Islam Al-Ghazi. Semoga bermanfaat. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.